Kasus dugaan ijazah palsu, teman, sampai hari ini terus menjadi perbincangan publik. Walaupun kemarin pihak Bareskrim Polri sudah menyampaikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu identik, ijazah Pak Jokowi itu asli, dan tidak ada unsur pidana. Makanya dihentikan, teman ya, dugaan kasus ijazah palsu di Bareskrim Polri. Namun demikian, teman ya, di Polda Metro Jaya hari ini juga masih berproses terkait laporan Pak Jokowi kepada beberapa orang, diantaranya Roy Suryo, kemudian Rismond Sianipar, kemudian Dr. Tifa, ini masih bergulir. Tapi sampai jauh ini, teman, belum ada tersangkanya yang kemarin dilaporkan Pak Jokowi. Dan hari-hari ini perbincangan publik ini akan mulai bergeser ke yang lain, teman. Di mana katanya apa yang dilakukan oleh Roy Suryo, kemudian Rismond, Dr. Tifa, itu ada bohir, ada yang membiayai. Dan tentunya pihak Rismond, pihak Roy Suryo membantah itu. Saya Kang Aman Official, inilah Enjoy Channel News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel. Pada video kali ini kita akan membahas kembali mengenai kasus dugaan ijazah palsu yang dimiliki oleh mantan Presiden Jokowi. Di mana dalam penjelasannya kemarin Pak Jokowi juga sudah menyampaikan bahwa ijazahnya itu asli. Namun demikian, masyarakat juga kurang yakin, teman, kalau ijazah Pak Jokowi itu asli. Kenapa begitu? Karena Pak Jokowi juga belum menunjukkan ijazahnya ke publik. Jadi sebenarnya publik ingin supaya Pak Jokowi itu menampilkan. Tapi sampai sejauh ini Pak Jokowi juga belum menunjukkan ijazah aslinya. Sehingga masyarakat menduga-duga kenapa Pak Jokowi kok begitu sulit untuk menunjukkan ijazahnya. Padahal ijazahnya itu katanya asli. Mestinya, teman, kalau asli itu tidak ada keraguan untuk menunjukkan ijazahnya. Nah, inilah, teman, yang akhirnya menuai pro kontra di masyarakat. Ada yang percaya bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, ada juga yang tidak percaya bahwa Jokowi punya ijazah asli. Kenapa begitu? Karena Pak Jokowi belum menampilkan sampai hari ini ijazahnya ke publik. Dan bahkan, teman, hari ini perbincangannya mulai agak bergeser. Yang katanya bahwa apa yang dilakukan oleh Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismond Sianipar itu ada bohir, ada yang membiayai. Tentu pihak Roy Suryo atau Pak Rismond ini membantah keras. Tidak ada bohir di belakang Roy Suryo atau Pak Rismond Sianipar. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita tonton video yang satu ini. Jaga mulut kalian itu ya. Hanya karena kalian berada di sisi Pak Jokowi, jangan kalian semena-mena ya menyebarkan fitnah, kepada kami. Ada yang membayarnya, mendanai. Sylvester, jaga omonganmu ya, atau kita ketemu lagi face to face. Anda bicarakan langsung itu face to face dengan saya, Sylvester. Siapa itu bohir itu? Ya, jangan Anda beraninya di belakang di podcast. Ayo hadapi saya face to face. Di Sentana ini kita. Saya tunggu atau tempat lain gitu. Baru ucapkan itu di depan muka saya ini. Bilang, Anda dibiayain oleh siapa? Tanyakan kepada saya. Atau Anda udah tahu identitas bohir itu? Nah, kalau nggak tahu, itu fitnah. Kalian menuduh kami fitnah padahal kajian ilmiah, sementara kalian tanpa bukti sudah menuduh kami ada bohir pendana. Sama itu, seperti itu jahat banget. Ngabelin itu. Nah, itu, teman, yang disampaikan oleh Rismond Sianipar maupun Roy Suryo yang membantah apa yang ditudingkan oleh Sylvester atau dari Ngabalin. Karena Ngabalin dan Sylvester ini menyebut bohir-bohir. Ada yang mendanai apa yang dilakukan oleh Roy Suryo atau yang dilakukan oleh Rismond Sianipar. Bahwa kalau saya melihat, teman ya, apa yang dilakukan oleh Roy Suryo, Rismond Sianipar itu karena panggilan ilmu yang ia miliki dan mengetahui ketidakbenaran, maka ia ungkap ke publik, teman ya. Itu kalau saya melihat secara positif apa yang dilakukan oleh Roy Suryo maupun Rismond Sianipar. Karena basicnya, teman, Roy Suryo itu kan ahli telematika. Dia mengetahui banyak terkait ijazah asli Pak Jokowi itu berdasarkan analisanya. Kemarin Roy Suryo juga membahas, teman, mengenai gratifikasi masalah pesawat jet pribadi itu, teman ya, yang ini melibatkan keluarga mantan Presiden Jokowi.
Karena itu dugaan gratifikasi, maka Roy Suryo berani ungkap. Nah, apa yang dilakukan Roy Suryo tentu berdasarkan keilmuan yang ia miliki, pengetahuan yang ia miliki, akhirnya diungkapkan ke publik. Dan itu akan menjadi kebenaran teman ya, jika hal itu diproses secara hukum, dan hukum pun ini harus berjalan dengan adil. Jadi kalau dengan adil akan ketemu itu masalahnya. Sama halnya seperti ini teman ya, ijazah asli atau palsu. Maka kita perlukan penegak hukum yang benar-benar berpihak kepada keadilan. Nanti akan ketemu apakah ini ijazah asli atau ijazah palsu. Kuncinya adalah di penegakan hukum yang berorientasi kepada keadilan. Jadi keadilan ini memang harga mahal di Indonesia teman ya, untuk mendapatkan keadilan. Dan seperti yang dialami oleh Roy Suryo maupun Rizwan Syahipar, dituding ada bohir. Padahal dua orang ini bergerak dengan biaya sendiri, dengan usaha sendiri. Akhirnya berani ungkap masalah ijazah yang dimiliki oleh mantan Presiden Jokowi. Jadi menurut saya teman, apa yang dilakukan oleh Roy Suryo, Dr. Tifa, ataupun Rizwan Syahipar, tidak ada bohir di belakang mereka. Dan ini sangat berbeda dengan kekuatan yang dimiliki oleh Jokowi. Walaupun Jokowi tidak menjadi presiden, tapi kelebihan dan kemampuan Pak Jokowi jauh di atas Roy Suryo ataupun Dr. Tifa ataupun Rizwan Syahipar. Karena Kapolrinya saat ini kan pernah dulu diangkat oleh mantan Presiden Jokowi. Tentu saja teman ya, tentu saja ini mungkin akan berpengaruh pada proses penegakan hukum masalah ijazah palsu. Oleh karena itu sekarang itu diperlukan polisi-polisi, hakim-hakim yang berpihak kepada kebenaran, hakim atau polisi yang menjunjung rasa keadilan, penegakan hukumnya begitu dikedepankan. Nah, inilah harapan-harapan dari masyarakat. Sehingga walaupun masyarakat kecil nanti akan bisa mendapatkan keadilan. Jadi keadilan itu jangan hanya untuk mereka yang berduit, untuk mereka yang punya kuasa. Tetapi rakyat kecil, rakyat yang tidak punya kuasa mestinya juga sama teman. Karena katanya hukum itu adalah sama untuk semua rakyat Indonesia. Equality before the law, katanya seperti itu. Jadi hukum itu untuk semuanya, baik rakyat kecil, orang besar, punya pejabat, tidak punya pejabat, semua sama di mata hukum. Katanya seperti itu. Tapi semua itu tidak mudah untuk dilakukan. Biasanya yang punya kuasa, yang punya duit, itulah yang akan memenangkan di proses pengadilan. Dan sangat mungkin orang yang punya kuasa, orang yang punya duit akan bisa memenangkan di proses pengadilan. Nah, itu teman yang bisa kita bahas kali ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.